Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MN20J akan mempresentasikan tugas pertemuan 12 dari mata kuliah manajemen persediaan dengan anggota kelompok di Yunita, Trisanti, Mega, dan saya sendiri Muhammad Satman. Langsung ke materinya saja. Yang pertama akan menjelaskan metode ABC. Nah, metode ABC ini adalah teknik pengendalian persediaan dengan memperhatikan kelompok barang sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok barang tersebut. Dan menurut Handler ini yaitu analisis ABC membagi persediaan menjadi 3 kelompok berdasarkan fenomena dalam jumlah uang. Dan metode EOQ yaitu singkatan dari Economic Order Quantity, di mana jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan dan pembelian yang berkurang untuk mencari beberapa total bahan yang tetap untuk dibeli dalam setiap pembelian untuk menutup kebutuhan selama 1 periode. Nah, di sini ada soal pertama di mana terlihat ada beberapa data dan jenis barangnya itu ada 10 dengan satuan dan kuantitas yang berbeda dan harga satuan. Untuk penyelesaiannya yaitu untuk menemukan kelasnya sesuai metode ABC ini kita harus mengerjakan beberapa step. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan ini didapatkan dari contohnya yang pertama yaitu jenis barang beras dengan kuantitas 15 dikalikan dengan harga satuan yaitu 30 juta dan itu adalah pendapatannya. Itu juga diterapkan di semua jenis barang. Lalu dijumlahkan totalnya itu 58 juta 500 ribu. Nah, step kedua yaitu menghitung presentasi pendapatan di mana didapatkan dari jenis barang dibagi pendapatan jenis barang dibagi total pendapatan tersebut dan itu adalah hasil presentasi pendapatan. Lalu kalau akumulatif ini ditambahkan dari presentasi pendapatan dan nanti akan hasilnya itu di akhir 100, di mana hasil akumulatif ini akan diklasifikasikan menjadi kelas A, B, dan C. Dan A ini range di under 70% dan yang B ini di 95% dan yang C nya itu seterusnya. Dan terlihat kelas A dan B dan C. Metode ABC ini bertujuan untuk memanajemen stok persediaan agar lebih efisien. Oke, next. Mulai Nega. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang kedua atau soal yang kedua, yang terdiri dari data mengenai persediaan bahan baku yang diketahui total kebutuhan bahan bakunya itu 98 ton. Yang kedua, adanya biaya pesanan sekali pesan yaitu 157.500. Biaya simpan per tonnya itu tuh adalah 53.571. Adanya standar deviasi kebutuhan bahan bakunya yaitu 1,15 dan Z skornya bahan baku yaitu 1,65 dan jumlah hari kerjanya yaitu 300 hari. Yang ditanyakannya yaitu yang pertama, tentukanlah jumlah pembelian bahan baku dengan metode EOQ. Yang kedua, berapa frekuensi pendapatan pembelian bahan baku yang ekonomis. Yang ketiga yaitu berapa total biaya persediaan, dan yang keempat yaitu tentukan safety stoknya dan berapa ton titik pemesanan kembalinya. Sebentar. Untuk jumlah bahan baku dengan metode EOQ. EOQ itu sangat penting bagi perusahaan dikarenakan untuk meminimalkan biaya pesanan dan penyimpanan barang dalam mencegah kehabisan stok dan mengoptimalkan proses pemesanan. Untuk tata cara pengerjaan menghitung EOQ yaitu EOQ dihitung dengan rumus EOQ sama dengan akar pangkat 2 dikali D-nya yaitu total kebutuhan bahan bakunya dikali dengan S yaitu biaya pesanan sekali pesan dan dibagi oleh H. H-nya itu tuh adalah biaya simpan per tonnya.
Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu EOQ sama dengan akar pangkat dari 2 dikali 98 dikali 157.500 dibagi dengan 53.571. EOQ sama dengan akar pangkat dari 30.870.000 dibagi dengan 53.571. EOQ-nya yaitu akar pangkat dari 575 adalah 23,97. Jadi jumlah pembelian bahan baku dengan EOQ sama dengan 24 ton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk menghitung frekuensi pembelian bahan baku yang ekonomis, di sini ada rumusnya, yaitu frekuensi sama dengan D dibagi hasil EOQ. Nah, D-nya itu 98 dibagi dengan 24. Jadi hasilnya itu 4,08. Jadi berdasarkan hasil perhitungan metode EOQ untuk pengadaan bahan baku ditemukan bahwa frekuensi pembelian yang ekonomis adalah sebanyak 4 kali per tahun dengan jumlah pembelian sebesar 24 ton. Nah, dengan menerapkan EOQ ini, perusahaan dapat mengoptimalkan proses pengadaan dan mengurangi biaya pesanan serta biaya simpanan per ton. Selanjutnya ada total biaya persediaan. Untuk rumusnya yaitu D dibagi EOQ dikali S ditambah EOQ dibagi 2 dikali H. Dan hasilnya itu sama dengan 1.272.825 perak. Nah, total biaya persediaan yang dihasilkan dari perhitungan itu angkanya ini mencakup biaya pesanan yang dilakukan 4 kali dalam setahun. Nah, biaya penyimpanan bahan baku ini dan setengah dari jumlah EOQ dikalikan dengan biaya simpanan per ton. Penerapan metode EOQ ini diharapkan dapat memberikan efisiensi yang signifikan dalam manajemen persediaan dan secara keseluruhan mengoptimalkan pengelolaan biaya persediaan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Krisanti. Untuk yang selanjutnya adalah safety stock. Safety stock adalah suatu persediaan yang dipersiapkan oleh perusahaan guna mencegah adanya kekurangan persediaan ketika kondisi permintaan pasar yang sedang tidak pasti. Untuk penjelasannya adalah rumusnya SS sama dengan Z dikali standar deviasi dikali akar dari jumlah hari kerja per tahun. SS sama dengan Z-nya ini ada 1,65 dikali 1,15 dikali akar dari 300 yang hasilnya adalah 31,36 ton. Selanjutnya, ton titik pemesanan kembali. Ton titik pemesanan kembali adalah tingkat persediaan yang memicu tindakan untuk mengisi kembali persediaan tersebut. Untuk rumusnya adalah EOQ, hasil dari EOQ tadi dikali 2DS dibagi H, akar dari 2DS dibagi H. Hasil EOQ tadi adalah 24 dikali 2 kali 98 dikali 157.500 dibagi 53.571. Kemudian 24 dikali 30.870 dibagi 53.571 yang hasilnya adalah 575,29 yang dibulatkan menjadi 55,7 ton. Oke, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.